Kalau disebut misalnya saya S2 dan S3 di luar negeri itu sebagai prestasi, ya mungkin juga, tetapi menurut saya ya prestasi yang paling utama itu adalah memberikan kontribusi yang positif bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Larimpu Channel dalam segmen Lontar Dialog Pintar bersama Lili Marfuatun. Saya sebagai program officer Larimpu dan juga sebagai host acara ini. Sobat Larimpu, penonton semuanya, segmen pertama ini kita mengundang Direktur Larimpu yaitu Ibu Atun Wardatun. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Ibu Atun ini adalah Direktur Larimpu dan juga dosen pada kampus UIN Mataram. Boleh Ibu Atun menceritakan profil singkat Ibu Atun sehingga teman-teman penonton di rumah bisa tahu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lili Marfuatun, program officer Larimpu. Saya Atun Wardatun, lahir di Bima. Besar sampai umur 12 tahun di Bima, terus kemudian nyantri ke Jawa, Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Bahrul Ulum. Tepatnya di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah. Nah, di 3 tahun di sana kemudian melanjutkan kuliah di UIN Surabaya 4 tahun. Kemudian melanjutkan lagi S2 di UIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 2000 diangkat menjadi dosen UIN Mataram, dulu IAIN, dulu lagi STAIN sebenarnya namanya. Pada tahun 2000 kemudian melanjutkan S2 yang kedua di Amerika Serikat tahun 2014 sampai 2016. Balik lagi bertugas, kemudian S3 dimulai tahun 2012 sampai berakhir 2016. Saya memiliki anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Suami bernama Dr. Abdul Wahid MAG MPD, bertugas di kampus yang sama, cuma beda fakultas. Nah, sehari-hari saya selain mengajar di UIN Mataram juga melakukan penelitian dan isu penelitian yang utama itu adalah tentang hukum keluarga, gender studies, perempuan dan perdamaian, dan etnografi, seputar itulah. Selain itu juga untuk pengabdian masyarakat, ya ini salah satunya adalah pada program Larimpu, Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan. Jadi penonton di rumah, demikian tadi perkenalan profil singkat Ibu Atun Wardatun. Jadi dari profilnya kita sudah mendengar ya, sangat luar biasa sekali prestasinya Ibu Atun ini. S2-nya di Amerika dan S3-nya di Australia. Jadi Ibu Atun, hari ini kita bakalan ngebahas topik tentang perempuan, prestasi dan keluarga. Nah, menurut Ibu Atun sendiri bagaimana sih tentang topik tersebut? Ya, topiknya saya kira sangat menarik ya. Topik ini harus terus dibicarakan, perempuan, prestasi dan keluarga, karena ada sebagian orang itu yang berpikir seakan-akan 3 hal ini sesuatu yang tidak bisa berjalan beriringan. Jadi perempuan itu sering diidentikan hanya dengan keluarga. Lebih-lebih lagi kalau perempuan itu sudah menikah, mereka dipandang hanya sebagai istri, seakan-akan tugas utamanya semuanya 100%-nya itu istri. Nah, itulah yang disebut di dalam teori itu sebagai housewifization atau istrinisasi. Nah, prestasi-prestasi yang mungkin mereka sudah susun sejak kecil, bersama orang tuanya sendiri, atau prestasi atau pikiran-pikirannya sendiri, itu kadang-kadang terlupakan karena sudah disita oleh tugas sebagai istri tadi. Ya sebenarnya enggak apa-apa juga kalau perempuannya itu tidak merasa keberatan gitu. Tetapi seharusnya gitu, karena perempuan itu memiliki identitas yang banyak. Dia tidak hanya sebagai istri, dia juga sebagai abdi negara, sebagai anggota masyarakat, sebagai ibu, dan sebagai banyak sekali identitasnya. Sama halnya dengan laki-laki, mereka juga perlu berprestasi, berprestasi sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kapasitasnya dan sebagainya. Nah,
Sebenarnya kalau bicara tentang prestasi itu kan variatif ya. Betul. Tadi kalau disebut misalnya saya S2 dan S3 di luar negeri itu sebagai prestasi, ya mungkin juga, tetapi menurut saya ya prestasi yang paling utama itu adalah memberikan kontribusi yang positif bagi orang lain, dan itu memang ajaran agama juga. Jadi tadi seperti sekolah kemana-mana ke luar negeri itu pada intinya mengumpulkan modal gitu. Jadi ya. biar bisa bermanfaat untuk Iya, masyarakat. bisa gitu. biar bermanfaat untuk masyarakat. Nah, mungkin dalam bidang-bidang yang lain berbeda cara mengumpulkan modal itu. Betul. Tadi kan. Kalau Saya kira gini Bu, jadi kan tadi sangat disebutin misalnya prestasi-prestasinya, terus kembali lagi bahwa tujuan akhirnya adalah bermanfaat untuk masyarakat. Kira-kira seperti apa motivasi terbesar dalam hidupnya Ibu Atun sendiri? Motivasi untuk berprestasi, gimana ya, agak susah juga ini, karena gini, saya tuh nggak tahu cita-cita saya untuk melakukan sesuatu itu kan sebenarnya terbentuk dari dulu ketika kita masih kecil. Tidak bisa dirunut juga apa yang mendorong gitu, tetapi saya menemukan diri saya sejak kecil tuh memang selalu ingin belajar dan menjadi yang terbaik gitu. Nah, ya, tetapi saya nggak tahu itu tuh dinamakan prestasi atau tidak tuh nggak terlalu penting dulu gitu. Nah, saya mungkin saat itu ya ketika ingin menjadi yang terbaik tuh ingin senang aja, memenuhi keinginan sendiri gitu. Nah, tentu di dalam memenuhi keinginan sendiri itu ya pasti ada semacam trickle down effect gitu kan. Orang tua juga pasti bangga. Betul. Gitu ya. Mungkin secara tidak sadar orang tua memberikan motivasi dan sebagainya, lalu kita terdorong. Tapi memang yang saya ingat salah seorang yang sangat berjasa selain orang tua dalam kehidupan saya itu kakek saya. Nah, sejak kecil kakek itu selalu bercerita tentang orang-orang yang berhasil, baik orang-orang yang saya kenal atau tokoh-tokoh nasional yang dia ceritakan. Nah, mungkin itu juga membentuk bahwa menjadi seseorang seperti itu tuh perlu proses gitu dan ada keinginan. Misalnya dulu tuh ada kakak, bukan kakak ya, masih bibi gitu yang udah ke pondok pesantren, kalau pulang tuh ceramah, pinter gitu. Nah, beliau tuh selalu cerita, nah itu loh kalau orang di pondok pesantren tuh pintar ceramah kayak gitu. Jadi menginspirasi dari orang-orang yang hebat-hebat gitu ya, dijadikan kayak role model gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang saya juga pingin kayak begitu gitu. Jadi kan sebenarnya memenuhi keinginan sendiri. Betul. Dengan motivasi orang-orang di sekitar. Betul. Kan. Nah, tentu membahagiakan orang tua juga. Nah, bermanfaat bagi orang sekitar, lingkungan sekitar itu sebenarnya muncul setelah kita bisa berpikir, setelah dewasa sekarang ini, setelah belajar bahwa ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas kayak begitu, yang sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan kemudian dalam perjalanan kehidupan setelah mendapatkan pekerjaan gitu jadi dosen, terus dosen itu kan salah satu tugas utamanya adalah pengabdian masyarakat. Nah, terbentuk juga kan kemudian keinginan-keinginan untuk berkontribusi kepada orang lain. Nah, juga setelah merasa bahwa ya udahlah kalau untuk saya sudahlah cukup begini, sudah punya ini, sudah punya rumah. Betul. Gitu ya, cukup apalagi sih yang kita inginkan gitu. Ya udah, jadi kalau ada apa yang kita miliki ya diberikan kepada orang lain dengan sesuai kapasitas kita, mungkin nggak besar, tapi ya gitu aja sih, berjalan sesuai dengan let it flow, it flow aja. Pasti ini juga Bu, yang saya penasaran kan tadi udah menceritakan prestasinya, terus motivasinya untuk mencapai hal tersebut dengan prestasi-prestasi yang ada pasti banyak banget nih tantangannya. Kira-kira tantangannya tuh seperti apa Bu? Sehingga ya kami misalnya sebagai generasi muda nih kadang-kadang kan suka hopeless nih, suka kayak udah nih punya cita-cita, udah dipasang cita-citanya, maunya nanti kayak gini-gini, tapi karena udah ada tantangan atau pokoknya cepat menyerah begitu. Kalau Ibu Atun sendiri bagaimana tantangannya? Terus kira-kira untuk membasmi tantangan itu biar menjadi lebih giat lagi seperti apa Bu? Kalau seperti mungkin contoh langsung gitu ya, seperti keputusan saya untuk pergi kuliah ke luar negeri dalam kondisi memiliki anak 2 orang,
yang balita masih bawah 5 tahun saat itu kan suatu tindakan yang nekat juga kalau untuk sebagian orang. Iya betul. Apalagi perempuan. Banyak orang bilang kok jauh-jauh sekali, mana perempuan ninggalkan suami, ninggalkan anak, itu mungkin sebagian orang nekat. Tetapi saya itu selalu meyakini bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan ruang dan waktu kan. Iya betul. Di dalam ajaran agama ada anjuran menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Dipertegas. Jadi coba ini ya, nggak ada beda ya. Iya, jadi iya. bukan cuma laki-laki tapi perempuan pun Iya. harus menuntut ilmu. Kemudian tuntut ilmu dari buayan. Sejak kecil tuh kita menuntut ilmu sampai liang lahat. Sampai hampir meninggal tuh disuruh menuntut ilmu. Nah, kemudian juga saya menemukan diri saya kan pasti kita akan mengukur-ngukur, meneracai diri istilahnya. Saya tuh passion saya di bidang apa, bagusnya tuh di bidang apa. Dari dulu mau nyanyi suaranya nggak enak. Terus mau nari-nari juga ya mungkin karena tidak dilatih dan juga tidak punya bakat ya nggak bisa juga. Nah, terus saya tuh apa kan gitu. Nah, sejak kecil karena mungkin saya lahir dari keluarga guru, ibu guru, bapak guru, terus kakek-kakek dan keluarga besar tuh guru ya di bidang pendidikan. Sejak kecil tuh sering baca, diberi fasilitas dulu majalah Sahabat, Bobo dan sebagainya. Jadi memang suka baca. Nah, saya menemukan diri saya tuh dunia inilah gitu yang jadi merupakan passion saya. Nah, ketika menjadi passion, kan kita akan berusaha untuk meraih setinggi mungkin. Betul. Ujungnya di mana ini dunia ini gitu kan? Iya. Jadi ujungnya itu apa gitu. Sebenarnya saat kuliah SD, SMP, SMA dan kuliah itu kebetulan saya dari SD, SMP, SMA itu sekolah agama terus bahkan sejak TK. Itu namanya TK Darul Ma'rif. Itu punya orang NU itu. Terus MI Madrasah Ibtidaiyah. Terus MTSN itu sekolah agama terus. Nah, saat itu tuh nggak ada cita-cita saya yang sebenarnya itu apa tuh belum tahu. Belum ya. Yang penting pingin jadi yang terbaik, pingin jadi juara kelas kayak gitu. Ya, jadi yang terbaik itu dengan belajar. Ya belajar, gitu aja sih, sederhana begitu aja. Nah, mulai terbentuk cita-cita tuh pada saat kuliah. Apa ya gitu, kayaknya saya tuh pingin jadi hakim dulu, pingin jadi hakim. Jadi hakim. Ya. Wah, kayaknya banyak yang nggak tahu nih kalau Ibu Atun cita-citanya jadi pingin hakim. Jadi hakim, makanya ngambil fakultas syariah. Iya. Karena dalam bayangan saya hakim tuh kayak keren gitu, wibawa gitu kan, memberikan solusi bagi permasalahan orang-orang yang memerlukan bantuan gitu. Iya. Jadi masuklah fakultas syariah. Nah ini mungkin yang dinamakan dengan negosiasi juga ya tadi, perempuan, prestasi dan keluarga. Nah, sebelum mendapatkan cita-cita itu, saya menikah pada saat kuliah S2 semester 3. Jadi tadi kayak negosiasi gitu terjadi dalam keluarga. Nah, waktu mau ikut tes hakim, diberi pandangan oleh suami. Jadi hakim itu seperti ini, nanti pindah-pindah dan sebagainya, kerjaannya juga penuh full time gitu ya, dosen juga full time tapi maksudnya lebih fleksibel waktunya sama jadi keluarga. Ikut aja tes dosen. Nah, akhirnya menjadi dosen gitu. Akhirnya rezekinya jadi dosen. Nah, kalau tadi bicara tantangan-tantangan itu ya hidup tuh semua penuh tantangan, di dalam bidang manapun penuh tantangan. Tetapi tadi keinginan kalau kita sudah memilih ini passion saya, misalnya dunia akademik gitu. Nah, ujungnya paling tinggi tuh di mana? Nah, untuk menuju ujung paling tinggi itu kan ada proses, misalnya kayak tadi memutuskan untuk keluar negeri itu kan untuk mempermudah meraih ujung yang diinginkan. Katakanlah kalau sekarang prosesnya adalah ujung itu menjadi guru besar. Iya. Ya, pilih kuliah ke luar negeri. Salah satunya yang menurut saya akan mempermudah. Mungkin tidak menurut orang lain ya, tapi menurut saya akan mempermudah jalan menuju ke situ. Oke, jadi goals akhirnya harapannya bisa menjadi guru besar sehingga bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Sedikit ya membahas juga tentang tema kita hari ini. Misalnya banyak orang yang berpikir di masyarakat bahwa perempuan tidak usah sih sekolah tinggi-tinggi, ternyata seperti yang tadi sudah disinggung di awal gitu, perempuan selalu diidentikan dengan keluarga. Nah, bagaimana nih kita menepis pandangan-pandangan masyarakat tentang perempuan itu harus berprestasi, perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi, tidak ada pembedaan antara perempuan dengan laki-laki untuk dalam hal memperoleh pendidikan. Itu bagaimana Ibu? Ya.
Iya, memang disayangkan sekali ya ada pemikiran seperti itu, ya itu dibentuk oleh, kalau feminis itu menuduh dunia patriarki yang sudah berakar Iya. mendalam sekali di kehidupan Betul kita. sekali. Nah, jadi seperti anjuran-anjuran yang disebutkan di awal tadi, wajib menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan tuh kayak terkubur oleh pandangan yang seperti Iya, ini, yang perempuan ya di negatif rumah seperti aja gitu, ini. karena Padahal sebenarnya kan bisa berjalan beriringan. Jadi menurut saya kalau ada pandangan seperti itu ya kita berikan kesadaran kepada masyarakat, karena ada juga pandangan-pandangan lain yang merupakan tandingan betul. yang sebenarnya lebih sahih dan valid Iya. daripada pandangan seperti yang tadi yang melarang itu gitu. Nah, terus disosialisasikan. Nah, kita juga sebagai perempuan harus membuktikan diri bahwa kuliah setinggi mungkin itu memang untuk bermanfaat bagi orang lain, bukan maksud yang lain-lain gitu. Jadi di situ ya survive-nya untuk membagi antara bagaimana sebagai perempuan, bagaimana berkarir dan bagaimana mengurus keluarga gitu ya. Jadi kita harus gimana nih Ibu untuk biar sehingga antara ketiganya ini bisa seimbang nih, baik sebagai bukan ketiga ya, antara berkarir dan berkeluarga begitu. Iya. Tentu yang paling utama di dalam menyeimbangkan karir dan keluarga itu adalah kemauan kita untuk bernegosiasi dengan pasangan. Oh iya. Nah, kalau di dalam kasus saya itu sebenarnya selalu saya katakan di mana-mana itu bukan semata-mata karena faktor saya. Dalam kehidupan manusia itu mungkin ada faktor laki juga ya. Iya, betul. Salah satu faktor laki itu adalah saya menemukan pasangan yang paham dunia saya dan bisa mengerti gitu, karena kebetulan kami sama-sama di dunia akademik, mungkin memiliki visi yang sama, bukan mungkin, iya nampaknya memiliki visi yang sama tentang karir dan kehidupan keluarga dan juga bagaimana peran perempuan. Jadi beliau juga mensupport. Nah, di dalam negosiasi itu tentu tidak kadang-kadang tidak mulus juga, ada hal yang harus kita korbankan. Sekali-sekali juga ketika misalnya punya keinginan macam-macam, saya juga harus mempertimbangkan cita-cita beliau juga, cita-cita suami dan waktunya dan segala macam. Tentu tidak satu arah, harus ada negosiasi. Jadi gitu. Kemampuan untuk bernegosiasi itu mungkin yang harus saling mengerti, saling memahami. Ya, ada hal yang kita inginkan mungkin A, B, C, D, yang nggak semua A, B, C, D itu kita penuhi gitu. Ya. Yang penting berjalan beriringan aja gitu. Tadi Ibu Atun juga cerita pada saat melanjutkan S2 di Amerika dan S3 di Australia itu pada saat itu kan anak-anak masih kecil ya. Jadi itu bagaimana tuh misalnya harus melanjutkan S2 padahal harus mengurus anak-anak juga dan anak-anaknya masih balita kalau tidak salah pada saat itu bagaimana Bu? Wah, itu perjuangan banget. Waktu saya ikut tes beasiswa aja, itu kan beasiswa itu lumayan prestisius ya, beasiswa Fulbright. Itu prosesnya berkali-kali dan saat itu di Jakarta beasiswa tesnya beberapa kali. Nah, pernah sekali itu kami tidak mendapatkan tiket pesawat, lalu hanya saya yang dapat, yang sebenarnya harus berangkat bertiga karena yang kecil itu masih disusui, masih ASI, yang nomor 2, anak saya yang nomor 2. Nah, karena itu akhirnya tentu bapaknya kan harus berangkat nih, karena kalau saya pergi ujian tinggal sama siapa kan gitu. Akhirnya saya berangkat pakai pesawat dengan anak yang masih kecil, kemudian bapaknya tuh pakai bis dengan anak yang pertama. Ini berbagi ya. Iya, berangkat ke Jakarta. Nah, yang namanya pakai pesawat, pakai bis kan beda, pasti beda lebih. Sampainya, iya. Nah, mereka kejebak macet karena ada arus balik waktu itu, habis hari raya. Aduh, kebayang, kasihan banget kan di jalan. Nah, sampai di sana saya harus ujian besok paginya. Itu bapak dan kakaknya belum sampai. Akhirnya nelpon saudara, suruh datang untuk menjaga yang kecil. Gitu. Sebelum bapaknya nyampe ke hotel tersebut. Nah, kayak gitu tuh banyak kejadian-kejadiannya. Jadi ibaratnya kita nggak usah mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin nggak perlu ya. Justru pertolongan Allah itu pasti ada ya. Jadi kayak tadi misalnya. Ya, saya meyakini sih itu, saya meyakini. Jadi kadang-kadang saya tuh memang nekat juga. Seperti contoh waktu di Amerika tuh kan membawa anak balita. Cuma alhamdulillahnya yang pertama
itu sudah bisa secara umur masuk di TK. Nah, sudah berkurang lah beban itu karena TK itu dari pagi sampai sore, terus kita tinggal antar di halte terdekat Baskul. Nah, tinggal yang umur 2 tahun ini. Sedangkan bapaknya juga waktu itu mengambil kuliah non degree, tentu sibuk dan sambil kerja. Membantu keuangan, kerja ngantar koran. Luar biasa sekali. Jadi, ya. Waktunya itu memang sangat mepet gitu. Jadi kadang-kadang kita berlari karena janjian harus sudah sampai di rumah, karena anak kecil kan nggak boleh ditinggal. Nah, alhamdulillahnya lagi itu yang saya bilang mungkin pertolongan Allah itu selalu ada, karena saya selalu meyakini orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan oleh Allah sayap-sayap malaikat untuk membantunya gitu. Jadi ada teman yang kuliah sudah menikah belum punya anak, dia ingin senang main dengan anak kecil. Jadi anak saya itu diasuh sama dia, sering sekali diasuh. Jadi ya, ada penyelamat yang mengasuh anak. Jadi berkurang sekali bebannya itu. Bisa kadang-kadang saya, Mbak, saya lagi mau ngerjakan tugas, bisa ya Wali saya titip. Dengan senang hati, malah dia jadi yang sangat itu antusias. Namanya Mbak Irfatul Hidayah, sekarang di Yogyakarta. Hai Mbak. Suaminya Mas Zen. Nah, itu yang sangat itu ya membantu berjasa saat itu. Ya mengurus anak. Baik, ini Ibu Atun tadi kan udah menceritakan prestasi yang saya penasaran nih, yang Lili penasaran. Kira-kira apa sih goals hidup atau bagaimana sih harapan, keinginan atau cita-cita jangka panjang itu seperti apa nih? Mungkin bisa jadi motivasi lagi buat kami atau penonton di rumah biar kita tahu sebenarnya sesosok Ibu Atun Wardatun tuh goals hidupnya seperti apa? Gimana, Bu? Mungkin normatif dan klise ya. Ya itu tadi yang saya sebut di awal, prestasi kita yang paling tinggi itu kan sebenarnya bermanfaat untuk orang lain. Ya skalanya dari yang kecil dulu pasti. Pertama untuk anak-anak di lingkungan keluarga. Ya itu juga salah satu motivasi sih menurut saya, karena saya dulu sering berpikir gini. Orang kan kalau ibu tuh harus 24 jam ngurus anak dari A sampai Z dan sebagainya. Nah, kalau passion saya belajar, saya tuh yakin kalau saya suka baca, suka belajar, anak-anak juga kan pasti ikut. Ngelihat ibunya fight gitu, kuliah kemana-mana, masa anak-anaknya nggak pingin kayak begitu? Karena ibu tuh kan role model. Jadi tidak hanya mengurus yang semua urusan di dalam rumah tangga dari A sampai Z, itu kan bisa dapur begitu ya, bisa kerjasama, delegasi, anak-anak juga dibiasakan sejak kecil. Nah, seperti itu kan menjadi motivasi juga, bermanfaat, menjadi inspirasi untuk anak-anak, untuk saudara. Nah, setelah kita merasa gitu ya punya modal banyak, nah modal-modal ini harus disebar lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Saya kira itu aja sih goal saya, dan saya banyak belajar juga dari pasangan, karena suami itu kadang-kadang dia melupakan dirinya sendiri. Lebih memikirkan orang lain. Jadi saya menyeimbangkan. Nah, sekarang tuh keinginan tuh ya mungkin sekarang skalanya di sini, lingkaran kecil dulu ya. Lebih besar gitu aja. Iya, jadi intinya tuh sebenarnya goalsnya bukan goals lagi ya, karena menurut Lili ini sudah didapat dan sedang dijalankan sekarang, yaitu bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Terus sama tadi ya, mungkin mudah-mudahan bisa segera menjadi guru besar. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya sebenarnya bukan guru besarnya sebagai sebagai gelar ya. Itu kan memang gelar yang dibuat secara sistem aja. Intinya tuh mudah-mudahan terus mau belajar terus meningkatkan pengetahuan, mengikuti perkembangan zaman dengan ilmu pengetahuan yang terus muncul yang baru. Itu sih sebenarnya intinya. Kalau guru besar itu kan memang sistem yang disepakati untuk memberikan pengakuan bahwa orang ini udah sampai pada tahap ini. Oke, gitu, sepertinya mentari semakin panas. Tapi ini matahari pagi, jadi insya Allah matahari paginya bakalan fresh buat penonton-penonton di rumah, teman-teman Soba Larimpu yang pastinya dari tadi sudah mendengar cerita kita, sudah mendengar cerita kita, pastinya
sangat sangat berbahagia dan bisa mengambil kisah-kisah inspiratif. Terus ini Bu, yang terakhir nih yang mau Lili tanyakan, kira-kira closing statementnya seperti apa? Terus apa sih pesan-pesannya untuk generasi-generasi muda, untuk sahabat-sahabat yang menonton, misalnya khususnya perempuan, agar antara perempuan, prestasi dan berkeluarga itu bisa seimbang dan perempuan-perempuan di luar sana akan lebih termotivasi lagi. Silakan Bu. Oke, baik. Yang utama terkait dengan tema kita hari ini, bahwa perempuan berprestasi dan berkeluarga itu bisa berjalan secara simultan, seimbang gitu. Bukan pilihan, bisa dipilih dua-duanya gitu ya, berprestasi ya berkeluarga. Nah, untuk mengafirmasi bahwa ini nih bisa dilakukan, saya tuh sejak dulu selalu melihat role model. Jadi contoh orang lain. Jangan melihat contoh yang tidak baik. Kan contoh yang baik juga banyak gitu. Betul. Bahwa orang tuh bisa loh ternyata jadi dosen, jadi polisi, jadi hakim, jadi apa, berkeluarga, anak-anaknya berhasil. Betul. Bisa kok gitu. Nah, kadang kita kan melihat contoh yang mungkin tidak baik gitu ya. Jangan fokus di sana, fokus ada kok orang yang bisa. Kalau dia bisa, insya Allah saya bisa dengan upaya itu. Jadi itu sih intinya kalau menurut saya, karena selentingan-selentingan yang dibilang tadi, perempuan nggak perlu sekolah, nggak usah berprestasi, itu tuh anggap saja sebagai sesuatu yang tidak usah kita dengar. Nah, saya kira itu intinya. Nah, untuk pesannya, generasi perempuan sekarang karena dunia semakin maju, fasilitas semakin bagus, mestinya harus lebih luar biasa dari tokoh-tokoh perempuan dulu dan sekarang. Jadi ke depan saya harap semua fasilitas, semua sumber daya, semua apapun yang kita miliki sekarang yang permudah itu menjadi modal bagi kita semua untuk lebih berprestasi lagi. Amin. Dan prestasi ini intinya adalah bagaimana kita berkontribusi terhadap sesama, terhadap masyarakat. Baik. Terima kasih banyak Ibu Atun, sangat luar biasa sekali ya. Dialog pintar kita hari ini sangat pintar sekali dan pastinya menurut saya sangat menginspirasi sekali. Jadi tadi pesannya untuk kepada teman-teman, mari terus sebagai perempuan untuk semuanya terus berprestasi dan kita senantiasa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, jadi berprestasi tidak hanya nilai akademik semata, tapi berprestasi itu adalah bermanfaat untuk masyarakat. Demikian dialog pintar kita hari ini, yaitu Lontar episode 1 bersama Ibu Dr. Atun Wardatun. Semoga menginspirasi semuanya. Terima kasih kepada penonton semua yang sudah setia menonton kita pada segmen kali ini, dan terima kasih banyak untuk Ibu Atun. Sama-sama. Semoga nggak kapok ya kalau misalnya besok kami undang lagi. Insya Allah. Karena saya yakin akan banyak cerita-cerita inspiratif lainnya. Kita juga belum ngobrol-ngobrol tentang beasiswa, bagaimana caranya Ibu Atun mendapat beasiswa. Saya Lili Marfuatun, program official Larimpu, sekaligus host Lontar pada hari ini, pamit undur diri dari channel YouTube Larimpu. Kepada teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Atun. Sama-sama.